Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Zahrami Ahmad di NIM 2304111029 akan membahas soal yang telah dikerjakan untuk memenuhi tugas. Dan video ini sekaligus untuk memenuhi UAS dari matkul Data Science IF Pagnu 4. Pembahasan soal pertama adalah mengidentifikasi variabel pada dataset yang telah diberikan pada soal. Jadi ada tiga variabel. Yang pertama ada age, merupakan variabel numeric continue karena punya value berupa angka, dan yang kedua ada fitur estimated salary, dia juga merupakan variabel numerik gitu, karena angkanya juga merupakan sebuah karena value-nya merupakan sebuah angka gitu, yang dalam apa, dalam dolar gitu, estimated salary. Terus yang ketiga ada variabel forecast. Si variabel forecast ini merupakan jenis variabel boolean atau kategorikal. Itu karena variabel ini cuma memiliki dua value antara 0 dan 1, di mana 0 untuk menunjukkan tidak membeli dan 1 untuk menunjukkan bahwa orang tersebut membeli. Kemudian ada soal yang kedua. Nah, soal kedua ini membahas min, median, dan modus untuk tiga variabel tersebut. Nah, jadi saya udah buat script dari bahasa R. Yang dari kiri ini script untuk dari ada load dataset, kemudian ada sedikit setting untuk setting table, dan kemudian uh, mencari min, median, dan modus menggunakan fungsi yang telah disediakan di R. Itu ada min, median, dan modus. Nah, di sini ada di sebelah kanan ada hasil dari outputnya gitu, di mana min, min dari variabel ketiga variabel tersebut itu min age 37,665, min estimate salary ada 69.742, kemudian min dari forecast ada ke angka 0,3 sekian. Kemudian ada muncul output median age ada 37, median dari estimate salary 70.000, dan median dari forecast ada 0. Kemudian ada output dari modus, itu ada modus age 35, modus estimated salary 72.000, dan modus forecast masih menyentuh angka 0. Kemudian ada soal kedua juga, masih ya, ini mencari jangkauan kuartil dan varian untuk tiga variabel tersebut. Jadi di sini ada tiga gambar. Ya, yang gambar pertama ini paling atas mencari nilai jangkauan. Di kiri ada scriptnya, di kanan ada outputnya, di mana jangkauan dari variable edge itu 18 sampai 60, di mana jaraknya itu 42. Kemudian jangkauan estimated salary 15.000 sampai 150.000. Ya, jaraknya itu 135.000. Kemudian ada jangkauan dari forecast 0 dan 1, jaraknya 1. Kemudian dari nilai kuartil dari ketiga variabel yang gambar kedua di tengah ini. Adapun outputnya kuartil edge itu Q1 29, Q2 itu 37, Q3 46. Kemudian kuartil dari estimated salary Q1 menyentuh 43.000, Q2 70.000, Q3 80.000. Kemudian kuartil dari forecast yaitu Q1-nya 0, Q2 0, dan Q3 1. Ini ada yang terakhir, itu nilai varian dari tiga variabel, ada di gambar paling bawah yang script yang di kiri. Kemudian outputnya ada menyentuh varian edge itu 19,89 sekian. Kemudian varian dari estimated salary ada dari menyentuh ke ini kebanyakan 27.200, 116 juta 260.000, satu segitulah, 116.260.2700 koma sekian gitu. Kemudian ada varian dari forecast itu 0,23. Oke, nah, kemudian lanjut ke soal ketiga. Nah, soal ketiga ini memvisualisasikan apa yang telah apa namanya, dicari gitu dari memvisualisasikan dataset yang telah diberikan di soal gitu. Yang pertama ada visualisasikan menggunakan scatter plot. Scatter plot untuk apa namanya, menampilkan hubungan antara usia dan perkiraan gaji gitu. Jadi di sini terdapat di kanan ini visualisasi data di generate menggunakan bahasa R juga. Di sini menampilkan scatter plot hubungan antara usia dan perkiraan gaji, di mana sumbu X ini di bawah ini adalah jarak usia itu, kemudian sumbu Y yang ke atas ini menunjukkan gaji gitu, estimated salary. Jadi di sini juga terdapat pola umum gitu. Jadi gaji cenderung cenderung naik itu sering bertambahnya usia, tapi dengan variasi yang signifikan ya. Kemudian ada pun sebaran titik menunjukkan heterogenitas gaji itu tiap kelompok usia, jadi beragam.
Nah, kemudian terdapat ini juga ya, pada scatter plot ini terdapat outlier gitu. Jadi ada beberapa titik itu gaji yang sangat tinggi di atas 100.000 dolar yang jauh dari kelompok utama yang titik-titiknya banyak jadi belum berkumpul. Ya. Dan ini titik-titik yang saling berjauhan ini yang di atas 100.000 dolar ini mengidentifikasikan bahwa ada anomali atau kelompok yang berpenghasilan ekstrim atau outlier. Kemudian visualisasikan menggunakan histogram pada masing-masing variabel. Yang pertama ada histogram usia. Nah, yang paling atas yang biru ini. Di sini menunjukkan bahwa rentang usia 20 sampai 60 tahun. Kemudian yang garis tengah ini, di tengah ini adalah median usia, mediannya. Dan karena polanya seperti ini, segitiga piramida ini maksudnya kayak distribusi simetris. Nah, jadi adapun puncaknya itu tuh modus dari modus usia ini ada sekitar 30 sampai 40 tahun gitu, kelompok usia yang dominan pada dataset. Kemudian jika dilihat ini tidak ada anomali atau outlier gitu yang perlu diperhatikan juga. Kemudian ada histogram salary yang tengah ini orange. Sini menunjukkan rentang nilai dari 0 dolar sampai 150 dolar. Sini juga terlihat bahwa mayoritas di sekitar 20 sampai 80 ribu dolar yang di sini yang kiri ini. Jadi adanya individu yang apa namanya eh, adapun puncaknya gitu sekitar 40 ribu sampai 60 ribu dolar yang paling ini 60 ribu. Nah, jadi adapun histogram ini polanya itu kayak right skew atau memanjang ke kanan di sini. Set, set. Ini mengidentifikasikan bahwa adanya individu yang gajinya sangat tinggi gitu. Ataupun bisa disebut ya outlier atau nilai ekstrim gitu yang mempunyai gaji sekitar di atas 100.000 dolar. Adapun histogram dari status pemberian atau forecast yang hijau ini, dia cuma karakteristik biner ya. 5 0 yang tidak membeli ini frekuensinya sangat tinggi gitu dibanding yang satu ini yang memberi gitu. Dia frekuensinya jauh lebih rendah. Jadi ketidakseimbangan itu signifikan itu antara 0 dan 1 itu kelihatan. Oke, untuk selanjutnya ada pun box plot. Uh, ada pun box plot. Ini jadi untuk pun box plot ini menunjukkan apa namanya identifikasi tiga variabel gitu, membuat visualisasikan tiga variabel itu. Jadi ada pun box plot usia. Di sini ada yang biru ini box plot horizontal gitu, menampilkan distribusi statistik variabel usia. Rentang usianya itu 20 sampai 60 tahun. Kemudian dari setengah ini median usianya. Terus ini distribusi simetris ya, menunjukkan keseimbangan data. Dan tidak ada anomali juga. Seperti itu. Untuk yang oranye ini, perkiraan gaji estimated salary yang box plot oranye ini. Rentang gaji sekitar 20 sampai 140 ribu dolar. Kemudian median gajinya sekitar 50 ribu dolar di sini. 50 ribu sampai 60 ribu dolar. Kemudian ada pun titik ujung kanan gaji ini di atas 100 ribu dolar adalah nilai yang ekstrim di sini. Jadi mayoritas populasi berada di dalam rentang gaji yang relatif rendah gitu. Jadi adapun outlier tinggi menunjukkan segelintir individu gitu yang gajinya di atas rata-rata. Itu. Kemudian ada box plot dari status pembelian. Ini sama aja ya, kayak tadi histogram itu untuk informasinya. Ya ini menunjukkan frekuensi relatif itu antara kedua kategori. Mediannya itu berhimpit antara 0 dan 1 karena tadi jika dilihat di soal nomor 2 itu mediannya sekitar 0,3 itu. Kemudian jika box ini yang satu gitu, lebih kecil atau pendek, jadi jumlah pembelinya lebih sedikit daripada non pembeli. Jika median di satu, cuman ini mediannya dari 0 ya, dari 0. Karena jika mediannya dari satu itu mayoritas membeli gitu. Dari 0 itu mayoritas tidak membeli. Karena ini ada garis tebal, agak tebal di kiri 0. Jadi mayoritas pada data set tersebut tidak membeli gitu. Gitu. Kemudian ada pun soal nomor 4. Jadi di soal tersebut ngecek ini geser set. Jika ditanya itu visualisasi manakah yang lebih baik tuh yang jawabannya adalah scatter plot karena menggambarkan hubungan antara dua variabel yang numerik itu tadi usia dengan gaji secara visual dan memungkinkan untuk mengidentifikasi pola tren atau korelasi antar keduanya.
Ya, contohnya, jadi bisa melihat apakah ada kecenderungan peningkatan gaji sering bertambahnya usia atau usia tertentu itu cenderung memiliki gaji yang tinggi seperti itu. Scatterplot juga membantu mengidentifikasi outlier atau titik-titik data yang menyimpang dari pola umum itu. Seperti contoh individu dengan gaji yang sangat tinggi di usia muda saja. Seperti itu. Kemudian adapun masih soal teman-teman, pertanyaan kedua, apakah dataset yang diberikan itu ada nilai ekstrim atau outlier? Ya, ada. Yaitu pada variabel estimated salary yang tadi dilihat juga pada visualisasi sebelumnya itu ada terlihat jelas gitu pada box plot ataupun scatter plot. Pada box plot itu ada tadi terdapat titik yang terletak jauh di atas rentang normal itu, misal di atas $100.000 mengidentifikasikan bahwa adanya outlier atau anomali. Kemudian pada scatter plot pun tadi terlihat titik-titik yang menyebar jauh dari kelompok utama atau yang kelompok dominan yang banyak titiknya itu. Nah, khususnya pada individu dengan gaji sangat tinggi meskipun usianya bervariasi. Seperti itu mungkin pembahasan soal untuk data science ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.